Pagi hari ini Bapa di sorga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, di mana tahun 2025, di mana kami ibadah bersama-Mu Bapa di sorga. Tahun yang sudah berlalu biarlah berlalu Tuhan. Kami mau pandang di depan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, biar urapan-Mu turun atas umat-Mu Tuhan, dan seluruh pelayan dan seluruh hamba-Mu, Bapak Andreas sebagai gembala, Ibu bersama keluarga besarnya, dan kami percaya seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan-Mu. Kami percaya hari ini kami ada menghadap tata-Mu yang kudus Bapa. Kuduskan hamba dan sucikan hamba, istri hamba Tuhan. Kami percaya urapin hamba, firman hamba beritakan. Kami percaya firman yang sederhana di Bapa di surga akan membangkitkan kami. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Setiap masalah apapun Engkau bebaskan kami. Urapi isi hamba-Mu Tuhan, Dia akan memberikan pujian untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Andreas dan Ibu Mice, dikasih kesempatan untuk saya bernyanyi. Pujian ini saya menciptakan sendiri. Sebenarnya ada 12 lagu, tapi saya bawa ke Bangka satu pujian aja. Saya undang bangkit berdiri semua. Ku tidak akan khawatir, Dia selalu sertaku. Ku tidak akan bimbang, selalu menolongku. Hatiku percaya, Yesuslah pengharapanku. Hanya Yesus selalu bersamaku. Ku tidak akan khawatir, Dia selalu sertaku. Ku tidak akan bimbang, selalu menolongku. Hatiku percaya, Yesuslah pengharapanku. Hanya Yesus selalu bersamaku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yesus.
mengandalkan Yesus selalu diberkati. Terima kasih. Mazmur 37 berkata ayat 34, Tuhan menatap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apabila ia jatuh tidak akan tergeletak, sebab aku yang menopang dengan tanganku. Kenapa ditopang? Karena Yohanes 4 berkata ayat 34, Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Di waktu Anda menyembah, dia menopang saudara dan saya. Amin. Ada masalah, ada goncangan, tidak akan menyentuh saudara. Orang bangkrut, orang gagal, orang jatuh pabriknya, bisnisnya hancur, tetapi saudara anak kerja surga, Allah berkata, aku yang menopang saudara dan saya. Amin. Saya bersyukur, terima kasih pada Pak Andreas tentunya. Saya sebenarnya tidak ada jadwal schedule untuk menyampaikan firman. Sebetulnya saya itu hanya mau cuti di Pulau Bangka sebetulnya. Saya berangkat 4 hamba Tuhan, nanti 2 lagi Senin berangkat, 6 pendeta. Sebetulnya kita tuh hanya mau cuti. Saya hari ini 2 lagi hamba Tuhannya lagi khotbah tempat lain. Saya tadi mau dengar firman doang, sebab kamu firman saya dengar aja itu. Tapi saya bersyukur Tuhan tuh luar biasa. Saya melayani satu gereja di Pulau Bangka, ini kota kecil. Gereja kecil saya melayan. Di waktu saya masuk penyembahan saya di firman Tuhan, saya berkata, waktu roh Tuhan turun atas dia benjol di sininya, ya, sekian tahun, 3 tahun kalau nggak salah, dia mau dioperasi, istri operasi tapi dia nggak operasi, tunda terus operasinya, nggak jadi, mau operasi ditunda terus, di waktu firman sampaikan, betul roh Tuhan turun atas dia, benjol yang tumor itu hilang, pecah, bersih, amin. Saya melihat hadirat Tuhan itu masih nyata, amin. Krisis orang tahun 2020 sampai hari ini tetap masih krisis melanda, goncangan atas dunia sampai krisis ekonomi segala macam. Tapi sebagai orang pilihan Tuhan, di waktu saya singgah Tuhan katakan, aku utus kamu masuk kota dan desa. Di situ saya melihat kuasa Tuhan itu luar biasa baiknya. Di orang goncang saya santai-santai saja, happy-happy aja. Jadi saya tidak begitu pusingkan. Hanya satu rahasianya, saya tidak pernah mengucapkan perkataan negatif. Apapun kondisinya, selalu saya katakan positif. Amin. Tidak pernah negatif, selalu saya katakan positif. Apapun masalahnya, saya selalu katakan positif. Positif artinya perkara dengan iman. Orang berkata negatif itu perkata yang gagal, tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Amin. Anda mau menuai, Anda harus banyak dengan berhubung dengan Tuhan. Nggak mungkin Anda tanpa hubung dengan Tuhan Anda bisa menuai. Amin. Karena Yesaya 55 berkata ayat 11, firman yang ada dalam saudara, roh Tuhan diberikan kepada saudara itu. Anda ngomong, saudara minta pakai mulut saudara, itu yang ngomong, firman Allah yang keluar. Apa yang sudah kehendaki itu terjadi. Amin. Karena firman yang keluar di mulut itu firman Allah, roh yang diberikan kepada kita itu, begitu kita ngomong itu firman yang keluar. Amin. Jadi kalau setiap badai gonjang apapun, saudara pakai firman, di dalam doa, pujian, penyembahan, pakai firman Allah, pegang firman Allah, percayalah di situ banyak mujizat. Amin. Saya sudah lihat bagaimana saya belajar lagu tadi diciptakan oleh istri saya, itu Yeremia 17 ayat 7. Diberkati orang mengadakan Tuhan, ayat 7-nya. Ayat 5 terkutuk orang kadang manusia. Manusia ada batasnya. Amin. Tapi kalau engkau mengadakan Allah, mengadakan Bapa di surga, tidak ada batasnya. Apapun di dunia ini tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Teknologi apapun di dunia ini tidak bisa melawan Tuhan. Teknologi dunia tidak bisa membawa Anda ke surga. Yang bisa membawa Anda ke surga namanya Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan Raja di atas segala raja. Amin. Dia Allah yang tidak pernah berubah sampai hari sampai selama-lamanya. Yang berubah tuh saudara dan saya. Amin. Saya bersyukur saya lihat cerita salah satu kesaksian. Saya baca ke satu buku. Satu bapak ini suami istri, dia punya satu kuda. Kuda ini selalu juara satu di mana setiap pertandingan. Jadi asal perlombaan itu kuda ini satu biji dia juara. Di waktu kuda ini juara terus,
salah satu pengusaha kaya suatu saat datang ke rumah dia. Rumahnya dia jauh dari kota desa. Si pengusaha berkata, Bapak, aku ingin beli kuda Bapak, berapapun harga Bapak jual itu aku akan beli. Lebih mahal jauh daripada biasa, berapa Bapak mau beli, aku akan beli. Karena aku suka pihak kuda Bapak. Tapi Bapak ini berkata, maaf Tuan, kuda ini aku tidak bisa jual kepada Bapak, karena aku suka dengan kuda aku ini. Karena kuda aku ini selalu juara, dan aku ini kesayangan hidupku. Begitu. Di waktu dia ngomong seperti itu, pengusaha berkata seperti ini, baiklah gitu, nanti gini deh, kalau kamu mau jual, ini telepon aku, kamu kontak aku, nanti aku akan beli, ya berapapun harga kamu penjual, kamu telepon, ini nama aku, itu nama seperti dia. Yang pemiliknya berkata, baik Tuan, terima kasih, dia pergi. Setelah dia pergi, dia doa malam itu, dia masuk doa pujian penyembahan dengan Tuhan. Tuhan, aku butuh dana, aku butuh uang, betul. Tetapi ada seorang pengusaha datang kepada aku, ingin beli kuda aku tidak ingin jual, karena kuda ini kesayangan aku. Di waktu doa puji penyembahan, pagi hari dia bangun, waktu pagi hari dibangun, dilihat kudanya, hilang. Nggak ada lagi di tempat yang lokasi yang pelihara dia. Dia berpikir, apa kuda saya hilang, kenapa gitu. Satu pengusaha pengen beli kuda itu, dia nggak jual. Setelah di doa puji penyembahan, kudanya hilang. Kuda itu hilang setelah kuda itu pergi kurang lebih 1 bulan kemudian. Dia rindu sekali supaya kuda yang juara, yaitu yang the best itu bisa kembali. Dia hanya melakukan apa? Doa pujian penyembahan. Dia pegang firman, terus dilakukan doa puji penyembahan dengan Tuhan, dipegang firman Tuhan, hidup dia. Dia menyenangkan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Makanya Mazmur 37 berkata 4 dan 5, kalau Anda berseru kepadaku, Tuhan katakan, engkau menyanjungkan aku. Di waktu Anda punya masalah, problem apapun masalah saudara, Anda berseru kepada Bapa di surga, dia berkata, di saat itulah aku akan bertindak atas saudara. Amin. Berseru kepada Tuhan. Bapak ini berseru kepada Yesus, dia berseru kepada Bapa di surga, dia berseru kepada Allah, minta supaya kudanya yang hilang itu di mana. 1 bulan kemudian begitu balik kuda itu, dia jam 6 pagi dilihat di kandangnya, ternyata kudanya balik lagi di tempat lokasinya, membawa 20 kuda liar. Dia bangga, dia salah satu kuda hilang, 1 bulan kemudian dia bawakan rombongan 20 kuda liar. Dia begitu bangga, dia berkata, ini berkat, dia berkata. Dia bawa 20 kuda itu, di ke pasar, difoto-foto kan, dia ke pasar disampaikan kepada saya ada 20 kuda yang besar, jantan, yang bagus, yang baik, yang saya mau jual, kata dia. Jadi Tuhan memberkati dia dengan 20 kuda. Jadi 1 kuda itu yang dia punya juara hilang, 1 bulan kemudian dia membawakan 20 kuda dijualkan. Orang mau beli kuda dia tidak mau jual, tapi Tuhan bisa memberkati. Jangan kuda yang diminta, dia punya kuda, dia minta kepada Tuhan, tapi kuda hilang, kembali membawa 20 kuda, dia jual kuda 20 itu. Akhirnya kebutuhan dia, apa yang diinginkan selalu tercapai. Amin. Memang Tuhan melakukan berkat tidak masuk akal. Memang Tuhan memang tidak masuk akal. Kalau kita Tuhan masuk akal, kita itu bukan Tuhan. Tuhan melakukan selalu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu Tuhan. Saya sebenarnya ada USB 15 kesaksian, tapi tidak waktu. Saya ambil 2 saja poin. Anda lihat pengalaman hidup saya dengan Tuhan. 2 saja saya ambil USB-nya, buat saya tayang kepada saudara. Ini pengalaman hidup saya dengan Tuhan. Memang nggak masuk akal ini. Memang aneh, tapi ini nyata. Anda lihat mana tuh? Ini kali ini. Saudara lihat mana? Oh itu. Anda lihat. Ini saya. Amin. Maka Yohanes 4 berkata, ayat 24, Allah itu roh. Amin. Nah, saya ngalami ibadah seperti ini, saudara. Ibadah seperti ini, saya alami seperti ini di malam hari. Jam 7 ibadah, macet total di gedung Advent Tebet. Jam 9:15 menit, macet total. Teman saya berkata, Pak, sudah kita pulang. Lah sudah 2 jam lebih, nggak mungkin, sudah bubar ibadahnya. Tuhan ngomong di mobil sama saya, belum, pendetanya belum datang. Saya menuju ke sana sampai 9:30 sampai, benar hamba Tuhan belum datang. Saya duduk paling depan kayak gini. Saya nggak suka duduk paling belakang. Saya selalu kalau ibadah, selalu pengen depan saya.
Begitu saya duduk di depan itu, hamba Tuhan lihat sudah jam 2,5 jam. Dia langsung masuk penyembahan. Di waktu dimasuk penyembahan, lidah saya ditarik Tuhan. Ditarik, dimasuk kembali sama Tuhan. Tangan saya ditarik Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri saya ditarik Tuhan. Tubuh saya digoncang tubuh saya. Rotok keluar tubuh saya langsung. Langsung melayang di atas plafon seperti itu. Keluar seperti ini. Saya melihat tubuh. Yang tubuh atas bisa melihat yang bawah. Yang bawah ini tidak bisa melihat tubuh saya yang di atas. Karena rohnya keluar. Yang ini tubuh digoncang, goyang. Tapi yang atas itu melayang, dia muter di plafon ini. Muter. Saya bisa jemaat. Saya bisa lihat teman-teman saya berempat. Waktu itu rombongan saya, Pak Yunus, teman saya masih hidup. Pak Dari Salim, Pak Oto, masih ada semua. Satu bayar, saya lihat teman-teman saya. Saya lihat Yakobus sekarang Pak Arabu sudah ke surga. Saya lihat jemaat, saya lihat hamba Tuhan khotbah. Dia muter. Lihat itu. Di atas. Melayang dia. Dia masuk ke tubuh saya. Tuhan kasih tahu saya. Waktu aku tarik lidah kamu, mulut kamu berkuasa. Waktu aku tarik tangan kamu berkuasa. Aku tarik tangan kamu yang kiri, tangan kau berkuasa. Aku goncang tubuhmu. Kenapa? Karena tubuhmu yang tidak kudus, aku kuduskan supaya sama seperti Kristus. Di situ saya berubah secara total. Pengalaman ini tidak pernah saya lupakan. Pengalamannya ekstrim yang saya alamin, yang Tuhan berikan kepada saya. Inilah Tuhan perintahkan saya di Singapura. Kamu akan masuk kota dan desa. Amin. Ini panggilan dan pilihan Tuhan kepada saya. Saya nggak bisa lupa pengalaman hidup saya. Saya tentunya belajar daripada orang berkata, Pak krisis Pak ya? Enggak ada krisis. Bahasa krisis tidak ada buat saya. Yang ada bahasa berkat, mujizat. Amin. Nggak mungkin panggilan Tuhan kepada saya, pilihan Tuhan kepada saya. Orang krisis, masa kita krisis? No, tidak. Yang ada penuaian terjadi besar-besaran. Amin. Tuhan tidak pernah minta apa-apa kepada saya. Dia minta Anda lakukan doa, pujian, menyembah. Di waktu Anda menyembah Tuhan, artinya Anda sujud. Anda menyembah aja, sujud kepada Tuhan. Ini menyembah. Kalau ini penyembahan. Amin. Penyembahan dan menyembah beda. Di waktu Anda menyembah, Anda sujud dengan Tuhan. Artinya saudara derek dengan Bapa di sorga. Derek dengan Allah dan Kristus di sorga. Di waktu Anda menyembah itu. Di waktu saya melakukan penyembahan dengan Tuhan. Saya lakukan jam 12 malam. Jam 1 malam, amin. Saya lakukan 12 bulan. Keluar Mazmur 37 itu buat saya. Tuhan ngomong. Melalui Mazmur 37 itulah berkat turun kepada saya. 38 tahun lalu Tuhan kasih saya. Sampai hari ini. Saya cinta Tuhan luar biasa. Amin. Di waktu saya kenal istri saya sekarang menjadi istri. Waktu itu dia umurnya baru 16 tahun lebih. Saya lihat data bukunya. Paling umur 16 tahun, 16,5 tahun umurnya. Belum 17 tahun. KTP-nya belum punya. Amin. 18 saya ketemu lagi sama dia. Amin. 19 tahun saya bawa ke Jakarta. 20 saya menikah. 44 tahun saya berjalan sama dia sejak saya kenal dia sampai menikah hari bulan Agustus kemarin 2024, 40 tahun pernikahan saya. Saya bukan ngomong sombong. Jari saya kerek miskin, gak ada apa-apanya sama dia, berjalan berdua. Lantai rumah saya tanah, licin, gak ada keramiknya. Jalan mengalir berdua. Sampai hari ini saya menjadi orang sukses dan berhasil. Krisis tidak menyentuh saya. Amin. Goncangan apapun tidak menyentuh saya. Saya bangunkan hubungan saya dengan Tuhan. Bergaul intim karib dengan Tuhan. Amin. Di waktu Anda bangunkan karib dengan Tuhan, maka Yesaya 55 kali 11 apa? Mulut saudara itu adalah Tuhan yang punya mulut Tuhan. Bukan saudara yang punya, Tuhan yang punya. Kita dunia ini sementara, nanti kita akan ketemu Tuhan di sorga seperti ini keluar. Amin. Tuhan sampaikan saya, kalau kita ke surga seperti ini akan kembali ke asalnya, ke bumi. Amin. 2 jadi 1. Ini hanya paling 2 kali berapa nih? Kecil. Akan kembali. Ini yang kembali ke surga, ketemu dengan Tuhan. Ini mengkilat, luar biasa mengkilat. Saya bikin gambar ini hanya sepintas, belum sempurna. Karena sulit sekali. Saya membuat gambar ini dan menceritakan kepada saudara detailnya sulit sekali. Bagaimana untuk menceritakan sampai tubuh itu begitu mengkilat, berminyak, yang tubuh kemuliaan, yang sulit yang kita nggak bisa bayangkan.
Orang kalau saya cerita begini, orang berkata, ini Pak Helmi bisa-bisa aja. Memang kenyataan saya seperti ini, mau dibilang apa? Amin. Nah, kalau saya mengalami seperti ini, saya miskin berdua, naik bis, naik bajai, naik taksi, naik motor, berdua, berjalan. Begitu saya ngalam seperti ini, apa saya tetap naik motor? Apa tetap saya naik bajai? Apa saya naik taksi atau naik Grab? Pasti kan tidak kan? Pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, pengalaman yang diberi ekstrim dengan Tuhan, nggak mungkin saya bisa gagal. Sekalipun posisinya si gagal, Mas, Bapak punya rumah? Belum. Sebelum punya rumah saya kata, saya punya rumah. Saya belum punya mobil, saya kata, saya punya mobil. Saya ucap selalu perkataan saya positif, tidak pernah negatif. Di situ Tuhan mengubahkan saya. Dia mengubah secara total hidup saya. Saya bilang, Tuhan tuh, saya kasih tema untuk Natal saya. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Dia tidak pernah berubah. Saya kasih lagi. Yang kedua, Anda lihat, hanya kecil. Gambar kedua. Ini tentunya foto isi saya. Saya pinjam. Cantik nggak isi saya itu? Hah? Cantik? Cantik ya? Hatinya yang cantik, amin. 44 tahun saya berjalan bersama dia. Saya bukan mau sombong. Saya tidak pernah main perempuan. Itulah Tuhan suka sama saya. Saya berjalan miskin. Orang kalau udah miskin sudah kaya, cari kuntilanak. Amin. Cari yang baru-baru. No. Justru saya tambah sukses, tambah berhasil. Saya tambah sayang kepada saya. Setiap hari saya pelukin dia. Setiap hari tanya dia. Setiap hari saya pelukin dia. Amin. Nah ini sepele sepertinya. Ya. Satu orang, satu ibu datang kepada saya, hanya ngomong sama saya, Pak, ada kok orang ngomong Bapak. Dia nangkepnya terlalu sensitif. Orang ngomong ke dia ngomong ke saya. Waktu dia ngomong sama saya dengar dia ngomong. Saya bilang, setiap kamu ngomong sama saya, itu Yesus Kristus Bapa di surga. Malaikat surga yang kawal saya. Dia tahu. Tertulis di surga. Kamu ngomong sekarang sama saya, Tuhan tahu. Dia dengar nih sama saya. Kamu lihat ya, kuasa Tuhan. Begitu selesai ngomong sama saya bilang, saya sedih nggak? Sedih tentunya. Hari pertama saya sedih, saya nangis. Hari kedua saya nangis. Hari ketiganya, waktu saya naik mobil dari rumah saya menuju daerah Jakarta Utara. Begitu dari sana pulang, masuk di jembatan Grogol, lampu merah. Saya lihat jam tangan saya, jam 6 sore. Nangis saya di mobil itu. Begitu mobil nangis itu, Tuhan bilang apa? Lihat kaca mobil itu, kata dia, di kaca mobil. Begitu saya toleh begini, keluar wanita, seret, satu biji. Ini yang ngomong orangnya. Anda lihat coba. Bicara apa? Hati. Hati doang. Hanya sepele, soal begitu saja, Tuhan bisa tunjukkan sama saya kaca di mobil. Nih, set, nih orang yang ngomong. Anda lihat coba. Hanya hal seperti sepele kecil seperti itu. Tuhan mau bersih hati saya betul-betul bersih, tidak ada kepahitan, tidak ada benci, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Mau saat itu bersih murni. Maka saya selalu menjaga hati saya betul-betul sensitif sekali. Saya gak mau hati saya terluka. Di situ saya tahu nih hati inilah adalah kerajaan surga, Tuhan bilang. Yang membawa Anda ke surga itu hati saudara. Kalau ada simpan kepahitan, kebencian hati kita, tidak akan nyelesai masalah. Itu akan mengikat di surga. Matius 18 kata 18 apa? Apa diikat di bumi akan diikat di surga. Jadi perbuatan di kita di bumi ini 24 jam Yesus tahu. Nggak ada nggak tahu. Dia tahu perbuatan apa yang kita lakukan. Nggak ada nggak tahu. Amin. Makanya saya bilang hanya soal sepele saja dia bisa tunjukkan di kaca mobil saya. Saya lihat langsung. Orang bingung sama saya. Gembala saya tanya saya, Pak Henry kamu ngalami seperti itu? Dia tunjukin di kaca mobil. Iya Pak, kayak TV. Kamu kenal orangnya yang tunjuk TV? Kenal. Keluarga besar saya tahu semua. Baik gak orang? Itu orang baik, saya berkata. Hanya penyampai kepada orang itu, orang yang satu nyampai ke saya itu salah tangkap. Saya melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hanya sepele soal begini saja dia bisa tunjukkan saya ini orang yang ngomongnya. Coba kalau saudara tuh punya malaikat yang ngawal saudara loh. Di mana saudara pergi itu ada malaikat bersama saudara. Kita tuh anak-anak kerajaan surga, orang pilihan Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih. Saudara itu dipilih oleh Bapa di surga. Amin. Kalau Tuhan yang pilih saudara,
Anda punya masalah, problem apapun, Anda jangan takut. Amin. Karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Bangunkan kalau saudara mau sukses, berhasil, mau damai sejahtera, mau ketenangan hidup itu, mau mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Bangunkan pribadi saudara, doa, pujian, penyembahan dengan Tuhan. Pribadi dengan Tuhan. Anda direct pribadi, ada sujud penyembah, artinya Anda direct dengan Bapa di surga. Langsung direct Anda dialog di situ, Anda ngobrol itu, sampaikan kepada Dia. Anda semua apa yang Anda alamin, ceritakan kepada Yesus. Cerita Dia. Setiap Anda sediakan waktu buat Tuhan, Tuhan akan menyediakan waktu untuk saudara. Di waktu Anda dekat sama Tuhan, Tuhan akan dekat sama saudara. Di waktu saudara jauh sama Tuhan, Dia akan jauh sama saudara. Saya contoh, kalau saya di sini, ini ada Yesus di situ. Di sini ada, coba pinjam, bisa Pak pinjam saudara, 2 orang sini. Pinjam Pak, main keyboard boleh, pinjam Pak. Berat. Bapak sini satu. Saya kasih contoh. Sini satu. Sini Pak. Satu sini. Di waktu saya melakukan doa pujian penyembahan, ini Yesus ini. Ini bukan Yesus. Maaf Pak ya. Ini sorga. Ini bukan sorga. Amin. Di waktu saya melakukan doa pujian penyembahan, saya lakukan terus doa penyembahan saya dekat dengan Tuhan. Saya intim bergaul dengan Tuhan. Tentunya saya akan lari ke sebelah kanan sampai dekat dengan Yesus. Terus saya lakukan puji penyembahan saya pegang firman Allah, saya dekat sama Tuhan, sama dekat. Di waktu saya tidak ada puji penyembahan, saya akan lari ke kiri, nggak ada puji penyembahan, nggak ada bangun hubung dengan Tuhan, nggak intim bergaul dengan Tuhan, nggak ada firman Allah. Saya akan lari, daging akan lari ke kiri, terus ke kiri. Dan di waktu saya melakukan doa puji penyembahan dengan Tuhan, terus saya akan lari ke kanan lagi, Terus saya lakukan, saya bangunkan hubungan dengan firman Tuhan, bukan roh Tuhan. Terus saya dekat sama Dia, saya lakukan penyembahan Tuhan, saya bangunkan intim, saya bangunkan bergaul dengan Tuhan, saya bangunkan erat dengan Tuhan, terus saya bangunkan hubungan Tuhan, saya lengket dengan Tuhan, terus saya bangunkan. Di waktu Anda lengket dengan Tuhan, tambah lengket, ada masalah problem. Di waktu nempel, ada nempel dengan Kristus. Di waktu nempel Kristus, masalah itu selesai. Amin. Hanya kadang-kadang kita tidak konsisten melakukan dengan Tuhan. Makasih Bapak. Kadang kita baca firman, yes, baca firman Anda ngerti, tapi apa melakukan firman Tuhan? Belum tentu. Pendeta saja bicara firman Tuhan, tentu belum tentu dia melakukan firman Tuhan. Amin, belum tentu. Bicara di mimbar, turun di mimbar harus sama. Itu nggak gampang. Apalagi seorang pengusaha, satu gembala, nggak gampang, sulit itu. Tetapi kalau ada roh Tuhan dalam hidup kita, mudah dan gampang, happy, amin. Kalau nggak ada roh Tuhan, timbul daging. Artinya kalau nggak ada puji penyembahan, timbul daging. Tapi begitu ada pujian penyembahan, rohnya naik, daging itu turun, amin. Anda tinggal pilih, mau kanan atau mau kiri. Tuhan katakan lurus. Amin. Lurus saja. Kalau Anda lari kiri, lari kanan, iman kepercayaan saudara, seperti dunia, seperti Tuhan, nggak bisa. Kalau mau mengembang lain, betul. Mengembang harus kiri kanan. Kalau kita mengembang. Tapi lari ke kanan, lari ke kiri, artinya lari dengan Tuhan. Tapi lari kanan, lari kiri, kalau lari yang nggak sesuai firman Tuhan, itu tidak akan berbuah, tidak akan penuaian. Penuaian terjadi adalah di waktu jemaat semua sepakat dengan gembalanya, bangunkan hubungan dengan Tuhan. Setiap malam Anda lakukan doa pujian penyembahan. Tanpa doa pujian, tidak bisa Anda berkata hanya gembala saudara, hanya tim pujian penyembah saudara, dari pengembalaan aja saja. Tidak bisa. Seluruh jemaat itu harus satu kompak, satu teamwork yang kompak, yang membangunkan hubungan dengan Kristus. Di waktu teamwork itu kuat, kompak, Anda akan melihat penuai itu besar-besar terjadi. Saya buka gereja baru berjalan 6 tahun, Soho itu. Saya lihat perkembang, anak sekolah minggu saja sudah 450 orang jiwa. Anak sekolah minggu saja. Saya merayakan Natal kemarin, 3 sesi merayakan Natal itu. Itu udah nggak muat. Satu sesi 1000 sekian, penuh. Di bawah sudah numpuk, mengantri. 1 jam sebelum jemaat sudah datang. Dari tanggal 7, tanggal 14 itu saya gabungan kita
ribuan orang sekolah minggu itu, gabungan tuh. 14. Masuk tanggal 21 lagi, habis 21, 24, 25, tanggal 31 lagi, full. Dari Oktober sudah latihan terus full untuk persiapan Natal. Begitu kita menyenangi, kita dekor gereja kita. Pintu masuk kita dekor, mimbar kita dekor, semua kita dekor semua. Bikin suasana seperti orang menikah. Amin. Kita Natal itu merayakan Kristus, ulang tahun dia kan. Ulang tahun Bapak kita. Kita aja kalau ulang tahun kita merayakan. Apalagi Bapak di surga ulang tahun. Kita harus merayakan besar-besaran. Makanya banyak orang tidak sukses. Kenapa? Tidak berhasil. Orang tidak mengerti. Tidak belajar dari orang Majus. Kalau terkata saya melakukan di puji penyembahan Pak. Saya pegang firman tapi saya tidak diberkati. Anda belajar dari Natal bagaimana Natal itu bagaimana Tuhan mendirikan orang Majus datang kepada Yesus memberi persembahan. Itulah rahasianya. Anda lakukan puji penyembahan, tapi Natal Anda tidak pernah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Orang Majus datang kepada Tuhan apa? Memberi persembahan. Orang Majus apa kenal Yesus? Tidak kenal Yesus. Dia raja kecil, tapi dia ingin tahu raja yang baru lahir siapa. Dia berikan persembahan kepada Yesus Kristus. Dia berikan kepada Yesus ini. Begitu bayi itu, dia sujud dia berikan persembahan. Pertanyaan saya, pernah nggak saudara melakukan di waktu Natal Anda korban seperti orang Majus? Itu pertanyaan. Di waktu ingin Natal, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan. Natal ini tahun 2024 Tuhan, aku tidak ingin siapapun memberi persembahan. Natal ini aku pengen pakai uang pribadi aku Tuhan. Saya umum kepada jemaat, Natal tahun ini saya memberi persembahan. Saya berkata, semua butuh dana berapa, saya kasih persembahan. Setelah masuk 2025, saya kasih lagi persembahan dari saya lagi untuk Tuhan. Puluhan miliar saya berikan untuk Tuhan. Kenapa? Saling cinta saya sama Tuhan. Saya tahu tinggal di dunia ini sementara. You mau kaya raya seperti apapun juga gak bisa bawa harta you. You hanya bisa bawa roh tadi yang keluar tadi. Itu keluar itu ke sorga. Atau bukan ke sorga. Itu ya. You boleh punya kekayaan apapun. Dunia you mau cari uang seberapapun. Kita butuh uang, yes kita butuh uang. Kita butuh makan. Tetapi kita juga butuh rumah di sorga. You gak ada tabur tuai. Gak mungkin you punya rumah di sorga. Apa you tabur itu you akan tuai. Amin. Tuhan ajak ke saya langsung. Dia sampaikan saya, kamu harus berkorban. Makanya saya didikan hidup saya. Anak-anak itu kalau saya yang sekolah tidak bisa bayar, saya bayarkan anak sekolah itu. Ada yang 6 bulan setahun, saya bayarkan semua. Saya korban. Mereka kontrak rumah nggak ada duit, saya kontrakkan mereka. Saya bantukan mereka. Saya tanya mana-mana yang tidak bisa uang sekolah, saya kasih. Setiap ibadah saya korban, saya kasih ke mereka, kasih persembahan. Natal saya kasih persembahan. Selama 1 bulan Natal Desember itu, saya korban, saya kasih mereka, saya kasih uang setiap ibadah mereka. Ya orang susah, orang miskin saya kasihkan. Nah kalian melakukan nggak seperti itu? Kalau kalian mau sukses orang berhasil, jangan katakan Pak saya di kota kecil Pak. No, kota kecil mau kota besar sama saja. Yang penting bangunkan hubungan dengan Tuhan. Berikan hatimu kepada Yesus. Kalau engkau berikan hatimu kepada Yesus, Anda harus perhatikan rumah Tuhan. Kalau saudara tidak perhatikan rumah Tuhan, Tuhan tidak perhatikan rumah saudara. Kalau saudara tidak perhatikan rumah Tuhan, Dia juga tidak perhatikan bisnis saudara, pekerja saudara. Kalau saudara tidak memberikan yang terbaik kepada rumah Tuhan, Dia juga tidak berikan terbaik kepada saudara. Apa yang saudara tabur, itu yang akan saudara tuai. Saya menuai karena saya berkorban di rumah Tuhan. Saya sukses bukan karena saya, tapi karena roh Tuhan dalam saya diberikan. Saya sukses, saya berhasil, saya korban. Saya boleh bersaksi satu, pinjam. Cuang boleh cuang? Pinjam? Boleh cuang? Ini saudara daripada Cuang ini cici ya? Cici ya? Oke. Ini cici daripada ibu gembala saudara. Saya buka saja. Kalian biar kalian tahu. Rahasia sukses itu begitu. Memang hidupnya harus begitu. Dia orangnya baik. Ini cicinya. Itu adiknya ya. Oh kamu adik. Oh sorry. Ini cici, ini adik. Ini berarti gembala, ibu gembala kan? Oke, kamu adiknya. Aceh. Aceh adiknya. Masuk gitu. Oke. Ini cicenya. Ini adiknya, ya. Nah,
Dia sering komunikasi sama istri saya. Sering komunikasi. Saya ada apa-apa, ngobrol sama istri saya. Ada apa-apa, ngobrol sama ibu gembala. Karena saya gembala kan, dia ngobrol ibu gembala. Suatu saat, dia ingin beli rumah. Pengen punya rumah tapi nggak ada duit. Ada duit setengah ya. Mana duitnya kagak ada tuh. Kantong kagak ada, tas kagak ada. Pengen beli rumah, tapi nggak pernah tercapai. Ngomong doang. Pengen hanya ngomong pengen, tapi nggak tercapai. Suatu saat dia pengen beli rumah tuh bagus, katanya. Saya nggak pernah lihat rumahnya, seperti apa bentuknya rumahnya. Di komplek, dia beli rumah itu. 3 berapa? Oke, 4M ya. 4,2 M dia beli rumah itu kan. Tapi duit dia nggak cukup, pengen beli. Dia kurang 2,2 M kata dia barusan. Saya juga barusan tahunnya kurangnya. Pengen beli tapi kurang duitnya, ya kan? Kan beli kontan. Saya doa sama Tuhan, ya. Dia pengen kredit rumah itu. Saya kan nggak tahu dia mau kredit. Dia ngomong sama istri saya atau saya nggak ngerti lah pokoknya. Ya, istri saya ngomong saya bilang, Mami, tanya dia butuh berapa dananya. Berapa Ibu Gembala kasih? 2,2. Oke, 2,2 M. Karena butuhnya 2,2. Dikasih 2,2 M, dia bilang pinjam. Oke, kasih. Dia bilang sertifikatnya kasih isi saya, betul kan? Kasih kan? Ya kasih. Saya doa sama Tuhan, Anda lihat nih. Dites sama Tuhan. Saya kan orangnya hidupnya memang korban. Dia pinjam 2,2 M, dia kasih isi saya uangnya, isi saya kasih, tentunya uang saya. isi saya sampai ke saya, uangnya uang saya. Nah, setelah dilunaskan dikasih sertifikat isi saya juga, ini sertifikat. Saya doa sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Kembalikan surat sertifikatnya. Oh iya Tuhan, saya patuh apa Tuhan katakan. Berikan persembahan uang itu kepada anakmu. Kasihkan kepada dia. Saya bilang saya, Mami, aku tidak mau terima sertifikat ini. Uang dipinjam itu Mami hibah, sumbangkan kepada anakmu. Itu anak kerajaan surga, saudara kita sendiri. Berikan kepada dia. Dia mau berkat rumahnya, semenjak saya tertunda terus karena saya sibuk kerja. Terjadi transaksi Sabtu ya, berkat Sabtu, saya bawa sertifikatnya. Saya kasih dia sertifikat kepada dia kembali. Ini sertifikatnya. Tuhan berikan kepada kamu rumah ini. Saya tidak boleh ambil. Saya dari dulu menolong orang lain. Siapapun saya tolong. Saya tidak pernah mengambil kesempatan hal seperti itu. Kalau mau tolong, tolonglah dengan tulus. Kalau mau bantu, bantu dengan tulus. Kalau Anda punya uang 1 miliar, orang bilang, Pak bisa nggak pinjam saya uang Pak? Kalau Anda tidak perlu kasih 1 miliar, Anda kalau punya uang, kasih misalnya 5 juta, 10 juta, 20 juta, tapi Anda kasih ikhlas. Nggak usah kasih pinjam, ikhlas. Supaya Anda happy dengan Tuhan. Amin. Nah, saya kasih ke dia. Karena Tuhan perintah saya lakukan. Inilah ciri-ciri orang mau sukses berhasil. Nggak ada beban buat kita. Buat dia juga jadi happy. Begitu saya masuk rumahnya, wah rumahnya bagus loh. Saya nggak pernah lihat begitu saya berkata, rapi rumahnya, cantik kali. Sekarang dia sudah nikmatin punya rumah sendiri. Cita-cita dia memang itu. Cita-cita dia itu dia lakukan bangun hubungan dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan. Dia bangun intim dengan Tuhan, dia bangun aktif dengan Tuhan, ibadah aktif sama Tuhan. Akhirnya anak dia saya berkata, kamu Mesa ikut saya, WL kamu. WL sekarang. Nanti kamu jadi pendeta ya. Sekarang ikut saya kerja sama saya. Itu dari staf biasa. Dari staf biasa tidak ada jabatan apa-apa staf. Saya mau promosikan, mau jadi manajer, mau ngangkat manajer. Itu staf biasa. Saya tes di psikolog sama dia. Saya pengen tahu kemampuan dia sampai di mana ilmunya. Ternyata otak dia sampai jabatan direktur dia mampu. Tes psikolog. Langsung dari staf ngelangkah orang lain. Saya naikin jadi manajer senior. Yang manajer semua di bawah dia semua, dipimpin sama dia. Anda lihat coba. Apa kunci apa? Hanya doa, pujian, penyembahan. Amin. Dia patuh saya katakan kamu pimpin pujian. Sekarang
di gereja, dia mimpin pujian. Nanti kamu jadi hamba Tuhan, saya berkata, ikut jejak saya. Apa yang saya ngomong, you ikutin, you pasti sukses berhasil. You patuh, saya berkata, you pasti sukses berhasil. Dia ngomong. Kalau saudara, kalau gembala ngomong sama saudara, saudara ikut aja gembala ngomong pokoknya. Pas jadi. Amin. Kalau orang pendeta khotbah, kalau saudara gak suka, Anda jangan ngomong gak suka dia, Anda diam. Diam aja kalau gak suka. Jangan komen. Begitu ada komen, Anda gagal. Saya sudah melihat setiap pengkhotbah disentuh, tetap orang itu gagal. Pengkhotbah tidak boleh sentuh. Kenapa? Pengkhotbah itu pilihan Tuhan. Urapan Tuhan turun atas dia. Berkat itu dari mana? Dari sorga turun. Turun kepada gembala. Gembala turun kepada jemaat, seluruh pengerjanya. Lalu sentuh gembala, you gak diberkati. Percaya sama saya deh. Tuhan tidak pernah memberkati orang setengah-setengah. Makasih. Ya. Ini contoh sampel yang sederhana, yang kecil. Amin. Yang sederhana, yang sampel. Ibu Lydia, waktu saya beli buku, satu buku kecil. Saya lihat buku itu, Tuhan suruh saya cari dia. Saya ingin cari buku ini. Beli buku ini, tapi cari orangnya. Saya nggak tahu orang di mana, mesti saya cari. Tuhan suruh saya cari dia. Saya kirim orang, saya marketing saya di seluruh kota Kalimantan saya cari. Tapi satu kota Banjarmasin tidak saya sebut. Jadi kota Banjarmasin ini tidak masuk. Karena dia punya papa, dulu orang kaya. Saya baca buku itu. Jadi saya bilang marketing saya, lu masuk kota-kota lu sebut nama papa dia pasti orang tahu. Karena dia orang kaya. Ya. Hanya satu kota Banjarmasin saya tidak sebut. Ternyata dia ada di kota Banjarmasin. 3 bulan saya cari dia tidak ketemu. Setelah 3 bulan tidak ketemu, saya bilang, Tuhan, aku tidak akan cari dia lagi. Karena tidak ketemu. Di waktu saya ngomong seperti itu, saya sedang duduk sama saya. Tuhan tahu bahwa ada orang mau SMS di handphone saya. Mau kasih tahu nomor telepon Ibu Lydia. Tuhan tahu. Makanya saya bilang, sekecil apapun sudah punya masalah, Tuhan tahu. Dia tahu ada orang mau SMS. Sebelum SMS masuk handphone saya, Tuhan ngomong audible di telinga saya. Lydia, 3 kali. Saya dengar kuping saya. Begitu saya ngomong seperti selesai, masuk SMS, terus masuk. Saya pencet, Ibu Lydia lah, handphonenya keluar. Ini nama orangnya. Tapi Tuhan ngomong dulu sama saya. Kalau SMS itu masuk di saya, sebelum Tuhan ngomong, saya nggak akan cari dia. Nggak akan cari. Tapi Tuhan tahu bahwa ada orang mau SMS, langsung dia ngomong, Lydia. Saya pikir ngapain saya cari Ibu Lydia, tujuannya apa? Saya nggak ngerti. Nggak tahu saya kenapa Tuhan ngomong sama saya. Setelah saya ketemu dia, saya telepon dia, saya telepon, Ibu, saya Helmi Janto, saya diperintah Tuhan untuk cari Ibu. Ibu ada di mana? Saya lagi di airport Pak Helmi Jakarta, menurut Ibu mau ke mana? Mau ke Hong Kong. Hong Kong mana? Habis itu ke China. Nanti 2 minggu Ibu balik. Oke, kalau gitu kita ketemu di satu restoran Jakarta. Ketemu saya malam jam 7 malam, saya ajak pendeta Fender Sinaga ikut saya. Ketemu kita, ngobrol situ. Dia pernah pelayan tentu di Pulau Bangka, pernah dia. Hanya masalahnya sepele apa? Ternyata Tuhan ingin ketemu saya sama dia. Ternyata dia punya utang 1.850.000.000. Dia pinjam Bank UOB, dijaminkan ruko, dijaminkan rumah, gerejanya ikut terjamin juga, terseret semua untuk di pembangunan, sehingga melipat bunga jadi 4 miliar sekian, 4M sekian. Akhirnya banding diputuskan, suruh bayar pokoknya karena gereja. Ternyata Tuhan ketemu saya sama dia. Melalui buku kecil itu. Untuk saya, Tuhan perintahkan saya, lunaskan hutangnya. Dia hutang 1.850. Saya kasih, apa saya kasih pas? Enggak, saya kasih 2 miliar. Seorang janda waktu suaminya meninggal. Dia ketemu seorang Nabi Elia. Waktu ketemu Elia apa? Dia butuh apa? Anaknya mau diambil. Sederhana. Elia berkata, ambilkan bejana-bejana. Tentunya dihubungkan lingkungan dia baik, maka dia bisa dapat bejana. Waktu dikasih bejana diisi minyak itu. Apa isinya pas? Kagak. Dia selalu kasih lebih. Nih, lunaskan utangnya, sisanya buat kamu makan. Tuhan memberkati orang tidak pernah pas. Maka ibu dia waktu dia tanya seperti itu, 1.850.000.000, saya kasih 2 miliar buat dia. Sampai hari ini, Ibu Lydia, kalau ada apa-apa, cari pendeta Helmi Janto. Kenapa? Dia punya paling pribadi dengan Tuhan. Saya punya yang paling pribadi dengan Tuhan. Kapan dia ke Malaysia, dia kontak saya, minta saya doa sama dia. Sampai hari hubung kita baik. Maka dia berkata, ditulis surat wasiat. Kalau saya meninggal, Pak Helmi tolong bikin KKR di gereja, peti mati di situ. Anak-anak semua tangan semua.
Semua sepakat ya, kalau mami mati, tolong Pak Helmi bawa firman di peti mati itu. Kenapa? Suaminya meninggal, saya bawa firman di peti matinya. Dia ingin sama seperti suaminya. Kita lihat coba hidup itu. Kalau kita hidup dengan Tuhan, cukup. Kalau kita hidup dengan Tuhan, itu membangunkan hubungan dengan Tuhan, itu nggak gampang. Nggak gampang. Saya sering ekstrimnya, Tuhan ya Mas Heri. Tuhan sering menjaga saya tuh luar biasa. Ya. Intim dengan Tuhan, bergaul sama Tuhan itu. Makanya saya itu hidup tuh korban, hidup saya. Saya tidak mau menjadi orang pelit kikir. Saya tahu orang pelit kikir tidak bisa masuk kerajaan sorga. Orang yang korban bisa masuk kerajaan sorga. Saya tahu. Anda mau diberkati, Anda masih korban. Nggak bisa. Itu udah ada firman Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Saya pinjam bangku sebentar. Saya kasih contohnya saudara lihat. Ini saya kasih bangku nih. 4 biji. 1, 2, pinjam Pak ya. 4 biji. Saya kasih saudara. Anda lihat. LED-nya ada tapi saya nggak mau contoh. Saya kasih saudara sini. 4 tolong Pak. Kasih contoh. Nih, ciri-ciri orang yang pilihan Tuhan, panggilan Tuhan. 4 bangku. Oke. 4 bangku, betul. 3 bangku aja Pak. Ambil 3 bangku aja. Karena satunya nih. Mami bisa pinjam, duduk sini. Ibu Gembala bisa pinjam juga, sama-sama duduk Ibu Gembala. Sebelah sono, sini, satu sini. Saya mau pinjam aja, buat kasih contoh pada jemaat, biar jemaat tahu. Mami, duduk pinggir Mami, jangan tengah Mami. Sini, ini bagian papi, duduk sini. Saya paling sayang sama istri saya ini, amin. Saya pegang, kalau jalan saya pegang tangan saya pegang tangan dia, dimanapun. Jadi saya menikah, sampai hari ini saya pegang tangan dia. Saya nggak pernah saya lepas. Saya kalau lepas, kalau saya jalan misalnya di toko Hermes atau LV, saya lepas. Saya pegang tambah kenceng tangannya. Kalau saya lepas, dia ngabur ke sono. Jadi saya pegang keras-keras sama saya kalau lewat itu. Nggak bercanda ini. Nah, saya di Bangkok. Waktu saya di Bangkok, saya ingin ke pabrik AC, yang bikin AC mobil. Jadi pengen ke Bangkok. 2 presiden direktur damping saya, 1 manajer saya. Berangkat berempat kita. Waktu berangkat ke berempat, diajak makan malam itu. Makan Thailand. Enak tuh makan Thailand. Makan, oke. Tolong antar saya ke hotel. Saya berkata, Pak kita muter sebentar lah Pak, tanggung. Enggak, saya mau ke hotel. Langsung pulang ke hotel. Saya mau istirahat ke hotel, besok baru kita kunjungan ke pabrik. Udahlah muter sebentar. Dia putar, masuk satu gedung, saya nggak tahu gedung apa. Begitu masuk ruangan, ini ruang apa? Ini ruang karaoke. Kaki saya tidak boleh masuk di sini. Matius 5 berkata 8. Berbagailah orang yang suci hatinya akan berjumpa dengan Allah di sorga, dengan Bapa di sorga. 1 Petrus 1 ayat 15 atau 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia ingin seluruh tubuh kita semuanya kudus. Di waktu saya duduk di sini, kita berenam. Saya duduk di sini, kita berempat, 4 orang. Waktu saya duduk sini, tentunya ini belum duduk, berdiri dulu. Berdiri dulu, dari sono. Datang sono, saya duduk sini. Mereka nyanyi-nyanyi seperti itu. Saya bilang, saya nggak suka, saya nggak boleh, kaki saya nggak boleh injak seperti ini. Ini tempat nggak kudus, nggak suci. Saya nggak boleh masuk tempat kayak gini. Pak, kita nyanyi sebentar doang Pak, nggak Pak? Nanti sebentar doang kita. Bagi saya duduk seperti ini. Sebentar doang, 5 menit. Paling nggak ada 5 menit. 6 wanita masuk di ruang itu. Wanita yang masuk, orang Thailand. Cari cantik. Hidungnya nggak di dalam, di depan. Matanya nggak kayak Pak Helmi sipit, matanya gede. Amin. Pakai baju nggak begini. Saya lagi tuh sini, langsung dia duduk sini. Saya kalau lihat begini, paha ayam saya liatin. Nggak berani lihat saya. Dia langsung duduk di pepes saya. Duduk sini, pepes saya langsung. Duduk di akhir kan. Begitu duduk situ, saya langsung sampai kepada manajer saya sebelah saya. Kita harus keluar. Jangan, kalau keluar nggak enak kata dia. Kalau nggak enak kamu jatuh.
Langsung saya tutup mata. Ada lihat. Begitu saya tutup mata, saya angkat tangan saya. Langsung saya dengar Tuhan, audible. Tuhan ngomong kuping saya kiri kanan. Istrimu tidak melihat kamu ada di sini. Aku, Yesus, melihat kamu ada di sini. Ngacir ngabur saya langsung. Saya cari masuk toilet langsung. Saya bersih baju saya semua. Karena bersih baju semua, saya bersih semua. Begitu saya bersih baju, dia nunggu di depan pintunya. Saya usir dia langsung. Saya tuju lift, masuk lift saya. Lift saya pencet lift. Manajer saya ngikut saya. Turun saya. Anda lihat. Inilah orang dipilih Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Saya dengan suatu Tuhan 7 kali. Audible. Kalau saya dengan suatu Tuhan. Hidup saya miskin. Nggak mungkin lah. Makasih ya. Amin. Nggak mungkin miskin lah. Orang krisis 2024, 2023, 2020. Saya nggak pernah krisis. Saya nggak pernah pinjam bank. Malah uang saya depositokan ke bank, dapat bunga. Nggak pernah. Perusahaan saya semua, dipimpin saya dipegang semua. Tidak ada satu pinjam bank. Kenapa? Karena anak kerajaan sorga selalu dipelihara Tuhan. Amin. Dia hanya minta apa? Bangunkan hubung saudara. Jam berapa sudah doa, saya pengen tahu. Apa hanya mau makan? Itu sudah biasa, standar SOP. Makan biasa. Amin. Kalau di sekolah kita doa makan panjang dikit, makannya hilang. Orang lain yang ngambil makan tetangga sebelahnya. Amin. Kalau mau doa makan, mau doa tidur, seperti itu biasa. Bangun tidur jam 6, ada mau doa itu biasa. Itu sudah umur SOP. Tapi Tuhan ingin bangun ke saudara. Coba jam 2, yuk berlutut sujud di hadapan Tuhan. Pribadi dengan Kristus. Ada sujud coba. Lakukan, bisa atau tidak? Dia hanya minta saudara apa? 1 jam sujud di hadapan aku. Kalau Anda tidak mampu 1 jam, ya bangunkan 15 menit dulu. Setelah 15 menit Anda lakukan 20 menit. Terus pelan-pelan. Tuhan minta 1 jam, bangunkan hubung. Masa 24 jam kita 1 jam tidak bisa disediakan buat Tuhan? Bangunkan. Dia hanya minta itu aja. Saya sujud ya Tuhan, saya doa sama Tuhan. Di situ saya lihatin. Saya nggak punya modal. Papa saya tidak pernah kasih modal buat saya. Orang pensiunnya juga 60.000 kok pensiun kok. Sebulan, mau kasih modal apa? Koko saya tidak pernah kasih modal buat saya. Saya 5 saudara, anak paling kecil saya. Nggak ada. Modal saya hanya sujud berlutut di hadapan Tuhan. Miskin Tuhan ubahkan saya jadi sukses berhasil hari ini. Saya mau bawa ke gereja, orang pikir, jemaat dari mana Pak Hemi? Dari sorga yang kirim. Dari sorga. Berkata, simple. Kata selalu positif ya, jangan pakai kata negatif. Yuk bangunkan. Kalau sudah semua bangun hubungan dengan Tuhan intim semua, jemaat sepakat dan gembala, lakukan semua puji penyembahan. Anda percaya hadirat Tuhan akan turun dan jiwa itu datang bergelombang-gelombang. Saya setiap minggu ibadah saya, gereja saya 20-30 setiap minggu 3 datang jiwa baru datang. Sekarang mau baptis sepenuh. Jadi kalau bikin saya bilang setiap bulan saya mau baptis itu ngantri. Orang mau baptis itu penuh. Karena Tuhan pernah ngomong audible di kuping telinga saya. Kalau saya baptisin orang, Tuhan tangan saya tumpang kamu, nama kamu terikat di surga. Karena Matius 18 ayat 18 Tuhan ngomong sama saya langsung. Saya audible di kamar saya lagi ngobrol sama istri saya, Tuhan ngomong sama saya langsung audible di telinga saya. Matius 18 apa diikat di bumi akan diikat di surga. Apa dilepas di bumi lepas surga. Matius 16 19 apa? Karena aku sudah memberi kamu kunci kerajaan surga. Tuhan berikan. Saya langsung di kamar saya jam 9 malam. Saya lagi ngobrol sama istri saya lagi ngelipat baju. Saya sedang duduk ngobrol. Ngomong Tuhan sama saya langsung. Saya orang yang paling sensitif sama Tuhan. Paling sensitif sama Tuhan itu. Kenapa? Saya jaga hati saya. Saya tahu hati ini adalah kerajaan surga. Amin. Yuk bangun gabung. Kalau saudara punya tangan ini untuk salam dengan Yesus. Amin. Tangan ini bukan kita punya loh. Saya jalan begini. Ini roh saya yang bawa saya jalan. Saya pegang begini. Ini roh saya. Kalau roh ini keluar, itu selesai mati. Orang berpikir roh dan tubuh ini jadi satu. No, tidak. Kesana jadi satu. Nempel. No, tidak. Makanya waktu orang dipanggil Tuhan, tubuh ini selesai, roh ini kan keluar.
Dia terpisah. Jadi saya kalau jalan gini, roh saya yang buat saya berjalan. Nah, itu orang tuh mau hidupnya lurus atau bengkok kiri, itu pilihan saudara dengan Tuhan. Jangan salahkan pendeta, jangan salahkan Tuhan. Diri kita sendiri yang pilih, kita yang pilih mau lurus ikut Tuhan atau mau bengkok kiri atau bengkok kanan. Tapi kalau sudah lurus ikut Tuhan, seperti pesawat mau terbang, langsung dipencet, langsung menuju sasarannya. Amin. Nggak bengkok, salah pencet, lari ke kanan. Nggak ada di kapten pilot, dua-duanya kapten, nggak ada. Kapal juga nggak ada. Kalau dua-duanya mau jadi pemimpin, satu bilang aku mau ke Surabaya, satu bilang aku mau ke Singapura. Jatuh tuh pesawat, nggak ada. Pemimpin adalah satu. Di gereja pemimpin adalah gembala. You tunduk sama gembala, otoritas Tuhan. You diberkati. You ngomong gembala lu, mulut keluar kata-kata lu jelek gembala lu. Di situ tertulis apa yang kamu ngomong, dia tulis di surga. Percaya 1000%. Apa you buat di bumi ini akan tertulis surga. Dia ngikat surga, percaya sama saya. Karena saya punya pengalaman. Anda melenceng, pasang suami istri, you selingkuh, di surga tertulis selingkuh. Kenapa? Seorang bapak datang kepada saya, Pak, istri saya pergi. Dia bawa anak saya semua, mamanya pergi sama saya pulang, pergi semua. Dia datang jam 6 pagi, doa Sabtu. Doa Sabtu saya kurang lebih kalau hadir, full penuh nggak buat. Tapi saya memang nggak besar, tapi penuh, hampir 403 sekian orang. Itu tiap pagi itu penuh. Jam 6 pagi doa, jam 4 pagi jam sudah masuk. Karena jam 6 udah close tutup. Itu ngantri nggak buat lagi. Ini tahun ini saya mau pindahkan, doa pagi ya, yang KPSA 800 orang. Mau pindahkan. Lu bikin 800, nanti penuh juga. Nggak mungkin nggak penuh. Selalu mau bikin berapa lebar akan luber orang tuh. Akhirnya apa? Lagu puji penyembahan doang kita lakukan. Nggak simpel kok, nggak ada apa-apa kok. Nggak rumet-rumet. Amin. Dia pengen kalau saudara dekat sama Tuhan, Tuhan suka. Kalau saudara jauh sama Tuhan, dia nggak suka sama saudara. Dia pengen lengket begini. Kita nggak bisa ikut Tuhan begini. Ini ada gap kosong. Dia maunya begini nempel. Di waktu begini, Anda ngomong, Anda punya masalah, problem apapun, lawannya bukan saudara, lawannya Tuhan. Kenapa? Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu firman Allah, itu Bapak di sorga. Itu pengalaman hidup yang diberikan Tuhan kepada saya itu ekstrim luar biasa. Saya ingat salah satu orang tidak hidup sederhana di satu kota, di desa, di gunung. Satu perusahaan besar minyak datang ke lokasi Bapak ini. Pak, izin Pak ya, lokasi ini saya ingin pengeboran minyak. Saya mau tes lahan Bapak ada minyak atau tidak. Apa Bapak izin? Kalau memang ada minyak, kita join Pak. Bapak keluar tanahnya, saya ngebornya Pak. Nanti kita join. Bapak ini orang miskin, orang biasa. Bapak pikir-pikir, boleh juga ya. Apa beda ada minyak sini? Saya nggak tahu ada minyak nggak. Tapi saya mau ngebor sini, itu perintah Tuhan. Datang dari jauh dia bor sama dia. Lokasi itu. Begitu dibor, keluar minyak semua. Akhirnya dikasih join sama bapak itu. Bapak tadi itu miskin, join sama dia. Sekarang berjalan 30 tahun sampai tahun 2024, 30 tahun. Bapak itu jadi kaya raya. Hanya apa? Punya lahan, bahwa dia nggak tahu apa, dibor ternyata isi minyak semua. Tuhan kalau mau berkat orang itu gampang dan mudah sekali. Dia hanya minta apa? Bangunkan intim dengan Tuhan. Itu bangunkan. Hidup dengan firman Tuhan. Anda lihat, Daud punya salah. Salahnya Daud itu jangan fotokopi, maksud saya. Amin. Salah aja jangan fotokopi. Dia dipilih. 1 Samuel 16 dipilih, setelah dipilih diurapin Samuel, Daud, roh Tuhan berkuasa Daud. Dipilihnya kita bisa ikutin dia, pilihan Tuhan. Tapi jatuh dosanya jangan ikutin. Amin. Abraham, Anda boleh jadi bapak bangsa, berkatnya boleh kita terima. Tapi kesalahan dia jangan you ikutin. Istrinya dibilang saudaranya. Jangan diikutin yang itunya. Amin.
Nah, saya mau saudara, ikut apa kata Tuhan Yesus Kristus itu sudah benar. Karena dia Tuhan. Amin. Apa yang Yesus ngomong, ikut. Yesus mengajar apa? Kasih. Dia khotbah apa dia persembahan Pak Yesus? Tidak. Justru dia mengubahkan, memberi orang makan. Dia kasih orang makan, apa ditanya? Kamu orang miskin, orang kaya? Kan dia nggak tanya. Pokoknya makan aja. Itu Yesus. Dia berikan kasih. Dia memberikan sampai tubuh dia dan darah tubuh dia untuk saudara. Demi saudara loh, saling sayang sama saudara. Dia mengorbankan diri dia kayak salib untuk saudara dan saya. Sampai kenapa? Supaya pengampun dosa terjadi. Sampai waktu dia balik ke sorga. Dia tunggu saudara ke sorga sekarang. Yesus ada di sorga. Dia berikan rohnya Tuhan kepada saudara. Itulah supaya waktu saudara doa, roh ini ngomong sama roh Bapak di sorga. Di waktu ada masalah, dia connect di sorga sama di bumi. Ada punya masalah, ada ngomong. Ini roh, firman ini adalah Yesus. Roh Kudus itu adalah Yesus. Roh Kudus adalah firman Allah. Di waktu ada ngomong sama Tuhan, dia connect dengan sorga. Tapi dia lihat perbuatan saudara ada salah atau tidak. Kalau salah, kita minta ampun. Begitu kita minta ampun, Tuhan itu kasih terlalu besar sekali. Pengampun itu luar biasa. Yang Tuhan paling suka adalah pasang suami istri. Orang banyak nggak tahu pasang suami dengan saudara. Pasang suami istri seperti Adam dan Hawa. Pernikahan Adam dan Hawa apa? Pengen dia, bukan pengen Tuhan, pengen dia. Itu pengen Tuhan. Tuhan ingin menyatukan Adam dan Hawa. Segala punya dosa, tetap dinikahkan. Ini kasih apa? Allah yang menikahkannya. Makanya kalau saudara menikah pas suami istri, jadilah pasang suami istri menikah, hidup semati dengan pasang saudara. Apa di bumi tingkat sorga. Di waktu Anda berdua di bumi, di sorga Anda kan berdua pasang suami istri. Anda begitu, coba Anda punya anak, begitu anak Anda dewasa, Anda sayang anak saya. Iya, saya juga sayang anak. Saya juga punya cucu. Di luar sayang, tapi begitu Anda lihat, Anda boleh sayang sekali sama dia, suatu saat dia juga akan keluar pisah dengan pasangan dia. Dia menikah, dia akan keluar. Ujungnya, you berdua suami istri, lu istri, istri lu suami berdua. Saya sudah ngalamin sekarang berdua. Anak saya tinggal di rumah saya depan, anak saya tinggal sebelah rumah saya, dan mereka sudah menikah. Ujung saya berdua. Apa sih anak saya ketemu saya? Kakak lah, apa cucu saya ketemu, kakak kan semua punya sibuk sendiri. Iya ketemu paling Sabtu atau Minggu, terbatas ketemu tuh. Tapi kalau kita dengan Tuhan kita ketemu setiap hari. Amin. Saya berdua aja ngobrol. Tapi saya orang yang betul-betul mencintai istri itu, sayang istri itu. Dulu saya pacaran sampai saya setelah menikah. Sekarang lebih sayang saya sekarang daripada waktu saya pacaran. Waktu saya nikah. Lebih sayang kenapa? Karena ada roh Tuhan dalam saya. Kasih mengampuni dosa. Yes, kasih mengampuni dosa. Tapi tanpa kasih, Anda tidak akan terjadi penuai yang berbuah. Amin. Jadi ini kalau ikut Tuhan, ini harus berani berkorban kalau mau sukses. Yuk miskin, kasih jadi kemiskinan. Kekurangan, yuk kasih jadi kekurangan. Kecukupan, lu kasih jadi kecukupan. Kekayaan, lu kasih jadi kekayaan. Itu Tuhan suka. Jangan bilang, saya miskin Pak, saya kere. No. Orang miskin pun harus beri persembahan. Supaya apa? Supaya you miskin, supaya tidak diberkati. Miskin supaya tidak miskin. Kekurangan supaya tidak kekurangan. Itu firman Tuhan. Mau tidak mau, harus kita berbuat. Apa Tuhan ngomong, kita lakuin. Pasti sukses, berhasil. Percaya deh. Amin. Nggak ada orang sukses tidak korban. You nggak korban, nggak mungkin you sukses. Udah 100%, saya jamin garansi. You korban, pasti tabur tuai terjadi. Itu pasti. Apa yang you tabur, itu you tuaikan. Nggak mungkin orang nggak nabur mau nuai. Pohon you tanam. Yeremia 17 berkata ayat 7, diberkat orang mengadakan Tuhan. Amin. Ayat 8-nya apa? Ngomong. Dia mau apa? Pohon dia sudah tanam, dia butuh air pasti. Amin. Begitu kamu tanam pohon itu, dia butuh air. Dia akan cari air itu. Amin. Air itu siapa? Air kehidupan. Roh Kudus. Yohanes 7 berkata apa? Barang siapa yang haus, mari datang kepadaku. Dia mau beri air kehidupan. Amin. Itu roh dia berikan ke saudara. Begitu sayang Tuhan kepada saudara. Saya tutupkan satu ayat kepada saudara.
Yohanes Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Tolong tayang LED. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Kita lihat apa Tuhan Yesus ngomong. Saya ciptakan lagu 20 lagu. Istri saya ciptakan 12 lagu, 32 lagu sekarang. Semua lagu kita menggunakan firman. Tidak ada lagu nggak pakai firman. Firman ini lagunya ini, firman ini lagunya ini. Makanya yang tadi dinyanyikan Yeremia 17 ayat 7. Lihat coba. Sekarang ini murid nih. Ya, murid nih. Dia ketakutan nih. Anda harus kepada roh Tuhan. Sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Dia minta firman Tuhan, minta mujizat nih mereka nih. Ngomong dia. Terus ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang dan ada kata-kata dan mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Terus ketika mereka sedang berdoa, amin, ingat, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus lalu memberitakan firman dengan berani. Kalau nggak ada firman Tuhan dalam hidup saudara, takut, ada goncangan proses. Selama di bumi, ingat, kalau Anda berkata, Pak saya mau jalan mulus, no, nggak bisa. Selama you hidup di bumi, pasti ada gelombang, goncangan, ada badai, ada kerikil, ada jurang, ada batu. Lu nggak bisa kayak jalan tol mulus selama di bumi hidup. Siapapun, termasuk saya pun. Sekalipun saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, you akan punya pengalaman pribadi lagi, naik lagi tingkat lebih tinggi lagi, fondasinya lebih tajam lagi, imannya, akarnya tambah dalam. Di waktu tambah dalam kamu akarnya itu berkuat. Nggak bisa kamu. Tambah kamu dekat Tuhan, tambah ada masalah. Tambah kamu dekat Tuhan, tambah ada masalah. Tapi masalah itu artinya diizinkan Tuhan masa datang supaya you melihat bahwa kebaikan Tuhan. Lihat, begitu ada masalah, lolos. Ada masalah, lolos. Lama-lama lu berpikir kamu secara positif. Oh ini masalah, oh ini biasa. Begitu masalah, ini kecil. Jadi akhirnya begitu. Karena pengalaman pribadi itu membuat kita dekat sama Tuhan. Amin. Bangunkan hubungan dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Di waktu Anda bangun intim dengan Tuhan, Anda perlu jabatan naik. Bangun dengan Tuhan. Pengen gaji naik, bonus naik, golongan naik. Bangun dengan Tuhan. Dia punya ke dunia ini kok. Kalau saudara meminta sesuatu kecil, orang dia berkata, jadilah terang, terang jadi. Jadilah dunia ini dia yang menjadikan. Kalau dunia dia menjadikan dunia ini, laut itu dia punya, langit dia punya, semua dia punya. Kalau sudah punya masalah, itu gak ada apa-apanya. Hanya kita pandang dengan mata, kita pikir kita besar di hadapan Tuhan, itu kecil-kecil, gak ada apa-apanya. Dunia aku bisa jadikan, kalau hanya soal sakit penyakit, makan, kerja, itu gak ada apa-apanya. Dia hanya minta apa? Bangunkan hubungan intim dengan Tuhan. Itu aja, gak ada apa-apanya. Saya sudah belajar dengan Tuhan, dekat sama Tuhan. Saya begitu ada masalah, ini gak ada apa-apanya. Nanti ada masalah, ini gak ada apa-apanya. Saya selalu kata positif. Begitu masalah, ini kecil, encer, gak ada apa-apanya. Kenapa? Saya mengadopsikan hidup saya. Wah, Yesus Allah yang luar biasa. Kalau dia bisa menjadikan dunia ini, gunung aku punya, laut aku punya, bukit aku punya, masalah nggak ada apa-apa di Tuhan. Dia hanya minta apa? Yuk bangunkan intim dengan Tuhan. Itu saja. Pesan kepada saudara, firman Tuhan hari ini. Lakukan doa, pujian, penyembahan. Pegang firman Tuhan. Hidup kudus dan suci. Anda akan berjumpa dengan Kristus. Di waktu Anda suci dan kudus, Anda bisa dengar suara Tuhan. Anda sedang duduk, tak tahu Tuhan bisa ngomong saudara. Jangan heran. Anda sedang kerja, tak tahu sen Tuhan. Saya orang paling sensitif dengan Tuhan. Kalau ada apa, Tuhan kasih tahu saya. Ada apa, Tuhan kasih tahu saya. Sensitif. Makanya saya sukses, saya berhasil. Amin. Bidang apapun saya kerjakan pada tangan saya diberikan kuasa. Anak kecil di Cibubur makan nggak bisa, jadi minumnya pakai susu. Dia bersaksi ke Natal. Saya bilang, nak, itu dari lahir sampai umur kalau nggak salah 9 tahun udah ada ya, anak Pak Suryatwi 9 tahun ya, nggak bisa makan nasi, nggak bisa. Jadi minum susu terus itu, air gimana?
Pak, ini nggak bisa makan. Saya bilang, hari ini mulut kamu Tuhan punya, tenggorokan kamu Tuhan punya. Lihat ya, saya bilang, saya tumpang tangan dia. Sekarang, you makan. Langsung dia bilang, Papa, aku pengen makan sushi. 3 porsi langsung habis makan. Simple. Nah, makan ya. Bapak gak mau makan ya. Ikut ya, iya. Makan sekarang, saya berkata, dalam nama Yesus. Makan dia. Satu anak datang ke saya. Anaknya lumpuh, gak bisa jalan. Anak satu-satu kesayangan dia. Dia bersaksi Natal kemarin. Gak bisa apa-apa. Saya sederhana. Saya pegang tangannya, saya pencet tangannya. Oh, sakit dia. Nanti darah masih jalan. Saya elus sama saya dari kepala sampai kaki. Kamu gak sembuh dalam nama Yesus, darahnya akan mengalir dari kaki sampai otak kamu. Seminggu kemudian, lari-lari sudah. Dia bilang, Anda lihat, simple, gak ada apa-apa. Tangan kamu berkuasa, mulut kamu berkuasa. Maka saya ngomong, jadi. Saya tidak pernah ngomong tidak jadi, semua jadi. Apa yang saya ngomong? Kalau Anda ingin sukses, Anda harus bergaul dengan orang sukses. Kalau orang sukses sedang dipakai Tuhan, you nempel sama dia, you sukses. Percaya sama saya. Gak ada, gak sukses. Lu dekat sama dia, sukses. Lu bergaul sama orang yang tidak sukses, you gak akan sukses. Gak akan bergaul. Jangan bergaul sama orang yang dia lagi karir dia lagi naik itu, lu nempel sama dia, lu ketarik. Lu bergaul sama orang bangkrut, lu bergaul sama dia, join sama orang bangkrut, ya lu bangkrut lah. Dia sudah bangkrut, lu harus bergaul dengan orang sukses berhasil, baru kamu sukses berhasil, baru jabatan kamu naik, golong kamu naik. Apa yang minta pasti jadi. Amin. Percayalah, Yesus itu Allah yang luar biasa. Masalah kita tuh biasa-biasa saja, karena dia luar biasa. Amin. Jadi cari Yesus yang punya luar biasa itu. Saya sekarang anak sekolah minggu saya sekarang masuk kurang lebih sekarang hampir 800 orang. Anak sekolah minggu loh. Tin saya sudah masuk sekarang 100 hampir 200 lebih orang. Tin saya, kamu anak tin. Ini untuk menjadi choir jadi singer. Yang singer jadi pengerja lagi, saya putar lagi. Terus ini jiwa ini datang bergelombang-gelombang, menuai terjadi besar-besaran. Amin. Tapi zaman harus berdoa. Amin. Jangan kita ibadah gedung sudah besar begini, sudah bagus beginian, kita nggak ada bangun mesbah doa untuk gembala. Anda wajib doa gembala, saudara, ibu gembala, keluarganya. Itu jemaat harus wajib, tidak boleh tidak. Saya sampai kepada jemaat, tolong ya semua jemaat ya doa gembala sama ibu gembala keluarga. Semua mereka sepakat, nggak ada. Mereka tunduk patuh sama gembalanya. Saya sampai kepada doa semua ya. Mereka bangunkan. Saya tanya jam berapa kamu doa? Jam 2 Pak. Jam berapa? Jam 3 berapa? Jam 1. Bangun ya 1 jam. Ya 1 jam. Saya didik mereka untuk bangun semua doa 1 jam. Disitulah penuai terjadi. Saya bilang, saya nggak bisa melahirkan buah. Saya nggak bisa melahirkan jemaat. Nggak bisa saya. Bagaimana saya melahirkannya? Yang bisa bawa jiwa itu adalah saudara. Yang bisa beranak itu saudara. Gembala nggak bisa. Dari mulut saudara ngomong ke ABC terus ngomong itu dari saudara. Nanti hadiahnya apa? Hadiah di sorga. Anda lihat, tadi rumahnya kecil, tapi kan rumah jiwa satu, langsung rumahnya berubah. Buat jiwa lagi satu, berubah. Ada yang heran, rumah you besar di sorga karena jiwa you bawa. Yuk kita bangunlah hubungan dengan Tuhan. Amin. Lakukan doa, pujian, penyembahan. Amin. Ya bagi semuanya. Percayalah, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Amin. Dia Allah Maha Kuasa. Dia Allah berkuasa atas masa saudara. Masalah itu biasa. Amin. Jangan katakan kalau ada masalah itu luar biasa. Masalah anggap tidak ada masalah. Amin. Anda harus katakan itu. Anda tidak bekerja, katakan saya kerja. Nanti dia kerja. Kalau Anda tidak kerja, kata saya nganggur. Anda mau nganggur, dia nganggur terus. Anda mau ke toko, Anda kata sepi, ngomong. Anda mulai ngomong sepi.
dia sepi terus. Ada katakan, dia untung, dia laba, dia plus, ngomong terus begitu. Ternyata Pak, memang rugi Pak. Jangan katakan memang rugi, tapi katakan laba, katakan plus. Nanti dia akan berubah jadi plus dan laba. Sakit, katakan saya nggak sakit, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, sembuh dia. Kalau kamu sakit, ya aku sakit Tuhan, sakit terus dia. Anda katakan, Pak saya miskin, ya miskin terus. Jadi ngomong harus positif. Berkata positif itu kata iman. Ya pemilik iman siapa? Yesus Kristus surga. Bapak kita, amin. Yuk minta hari ini. Yesus engkau baik. Engkau tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Saya minta nanti tim menyembah, kita masuk penyembahan kita. Ingat, di dalam penyembahan Allah ada mujizat Allah akan turun. Di dalam penyembahan Anda, begitu Anda masuk penyembahan dengan Tuhan, fokuskan hidup Anda dengan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat rumah. Ingat itu, ingat Yesus hari ini saudara. Ada beradab dengan Bapa di surga hari ini. Siapapun saudara, percayalah, Yesus bisa melakukan segala perkara. Saudara satu, saya ingat Tuhan barusan. Waktu Pak Fernando sama Sonya isinya hamil anak pertama. Pasang ini bisa jadi karena dia ketemu saya. Saya bilang, jadikan istrimu ini. Waktu dia hamil, di dalam kandungannya ada virus yang tidak bisa disembuhkan. Dicek di 3 dokter kandungan di Jakarta, ada virus ganas. Virus ini akan makan jantung dan makan otak anak ini, dan anaknya akan mati. Dokter berkata, buangkan kandung ini, percuma. Saya bilang sama dia, Fer, Sonya, ikut saya ke Singapura, saya pengen cek. Saya bawakan ke Singapura untuk kandungan, dan saya konsultasi, saya minta dikonsultasikan sama profesor virus. Begitu ketemu di kandungan, berkata, Bapak Ibu keluar sebentar, saya konsultasikan ahli virus. Dia lihat virus ganas ini nggak bisa disembuhkan. Ahli virus berkata sama dia, ini virus akan makan jantung dan ginjalnya, dan anak ini akan mati. Saya masuk ketemu dokter, Fernando bilang, Om ikut. Oke, saya yang tanya, Dok, apa hasil anak ini tidak bisa dipertahankan? Kandungnya harus dibuang, anaknya akan mati, dia akan makan ginjal dan makan otaknya. Gugurkan saja. Keluar dari dokter itu, nangis mereka. Di waktu mereka nangis, dia mengalami, saya kata sampai dia, kamu jangan nangis, jangan takut, tenang. Kita pulang di Jakarta, kita tanya Tuhan dulu. Saya doa, saya tanya Tuhan. Tuhan, aku bertanya sama kamu, apa Pak Fernando jatuh dosa? Saya tanya, kan dia hamba Tuhan. Tuhan tidak jawab seperti saya itu. Di waktu saya pegang firman, saya sedang baca firman. Jam 9 malam di kamar saya, Tuhan ngomong sama saya langsung. Malam ini juga, virus itu akan mati total. Doakan suaminya ke pusar istrinya. Jangan doa istrinya, tapi virusnya ada di dalam anaknya, doa anaknya. Dan virus itu akan mati. Apa yang Tuhan sampaikan kepada saya? Saya pencet handphone saya kirim ke dia. Fer, sekarang kita doa sama-sama. Tuhan bilang virus itu akan mati total. Di waktu manusia tidak bisa melakukan, dokter tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan Yesus bisa melakukan
Mujizat. Di waktu saya doa, kita sama doa sama dia. Kita cek virus itu. Mati total virusnya. Anak sekarang sudah besar. Sekarang anaknya ada di Pulau Bangka ikut saya. Karena ikut papanya lagi ibadah, pelayanan ikut. Udah masuk 8 tahun kalau nggak salah anaknya. Itu dokter nggak sanggup. Tapi buat Yesus itu kecil. Nggak ada apa-apanya. Dia hanya minta kita bangun hubungan. Di waktu Anda bangun hubungan dengan Tuhan lengket, Anda diberikan roh kepekaan. Tuhan bisa ngomong sama saudara. Itu contoh Fernando. Anak pinter, anaknya baik. Virus kandungannya hilang bersih. Haleluya. 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 Terima kasih firman saudaramu Bapa surga. Yesus, Engkau baik. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Masalah kami biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama kami. Engkau lihat setiap umat-Mu. Di waktu kami masuk penyembahan, kami percaya di situ mujizat Allah akan terjadi. Engkau akan transferkan dari surga. Engkau bukakan pintu surga sekarang untuk umat-Mu. Dan Engkau lihat hati umat-Mu Bapa di surga. Dan urapan itu akan turun. Mazmur 23 ayat 5. Urapan itu akan turun ke saudara. Dia akan mengubahkan saudara. Dan berkat itu datang kepada saudara. Yesus, Engkau baik. Yes. Aha. Yesus. Oh Jesus, Engkau Allah yang besar Yesus. Segala masalah apapun, Yesus adalah jawaban buat saudara. Dia tidak bisa dibuat oleh saudara. Allah saja berbuat buat saudara. Roh Kudus itu Allah. Yesus.
sama Yesus. Semua menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Dia hadir bersama saudara. Dia menjumpai saudara di dalam. Sabarnya. Aku mencampur roh bangkrut. Aku mencampur roh gagal. Aku mencampur roh miskin. Aku percaya penuaian terjadi tahun 2025. Dia akan berbuah dalam nama Yesus. Apapun yang akan terjadi, aku percaya Tuhan. Penuaian gelombang kota akan terjadi atas gereja Tuhan. Biar romo turun menggoncangkan setiap kotanya Bapa di surga. Tarik jiwa-jiwa kepada-Mu Bapa di surga. Oh, Yesus, aku percaya. Bukakan doa mereka Tuhan, setiap kado itu tutup Engkau buka. Berikan jodoh kepada mereka Bapak masa hidup. Turun mereka, apa yang mereka minta jadi kami percaya. Jadi kalau mata kami bahagia di surga. Turun, apa yang dibuktikan di surga. Nama mereka dibuktikan di surga. Nama mereka Engkau berikan kunci kerja surga. Aku minta dalam nama Yesus, berikan kunci kerja surga ya. Kunci rumah, kunci bisnis, kunci pekerjaan, kunci kesehatan. Turun atas mereka, turun mereka. Penuaian, kunci penuaian terus. Nama jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Penuaian terjadi dalam nama Yesus. Aku percaya apa yang kami pegang berhasil, apa yang kami terjadi hari ini, kami percaya dalam nama Yesus. Oh, rabalah di dalam bahasa rabalah. Yesus, angkat tangan saudara. Tuhan hamba minta, tangan-tangan ini bukan mereka punya, tapi Kristus punya. Tangan-tangan mereka diberikan kuasa karunia. Setiap tangan ditumpangkan apapun jadi. Aku percaya tangan ini Tuhan yang punya. Tuhan yang menjadikan saudara. Sekarang tangan ini kau pakai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuduskan tangan Tuhan menjadi tangan Kristus di surga. Tangan saudara tumpangkan telinga saudara supaya saudara dengarkan suara Tuhan. Di waktu ada dimanapun Anda bisa mendengar suara Tuhan. Bapa di sorga, hamba minta, telinga ini bukan mereka yang punya Bapa di sorga, tapi telinga ini Tuhan yang punya. Setiap telinga ini kau buka Bapa di sorga. Telinga ini telah mendengarkan suara Tuhan seperti hamba mendengar suara Tuhan audible. Engkau berikan telinga ini. Turun atas mereka. Telinga ini buka. Dalam nama Yesus. Kalau tuli kau cabut. Dalam nama Yesus supaya mendengarkan firman Allah. Aku minta. Telinga ini Tuhan yang punya. Dalam nama Yesus. Turun. Kuasamu untuk mendengar suara Tuhan. Sekarang buka telinga Tuhan dalam Yesus untuk mendengar suaramu. Biar mereka punya paling pribadi dengan Kristus. Terima kasih Bapakku di sorga. Tuhan hamba minta, pengalamannya begitu banyak hamba alamin Tuhan. Hamba minta berikan kepada jemaat pengalaman pribadi dengan Kristus, sehingga mereka melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Tidak ada satu manusia bisa menghalang melawan Kristus yang di sorga. Masalah apapun yang sudah hadap itu tidak ada masalah. Itu hanya encer kecil, gak ada apa-apanya. Dipandang kita besar, di mata kita melihat besar, tapi ke sorga melihat itu gak ada apa-apanya. Tuhan hanya minta satu kepada saudara, bangunkan hubungan doa, pujian, penyembahan. Anda percayalah, penuaian akan terjadi besar-besaran di waktu Anda sepakat dengan gembala Anda. Kami percaya Tuhan, jadikan kami orang-orang yang hidup selalu ingin dekat-dekat kepadamu. Jadikan kami orang-orang yang selalu ingin menyembahmu Bapa di surga. Kami tahu itulah rahasia kerja surga. Waktu Paulus dan Silas dia masuk penjara, dia gak minta apa-apa. Dia hanya melakukan pujian, penyembahan. Intervensi dari surga turun. Penjara tergoncang, terbuka. Kepala penjara bertobat. Melihat kuasa Tuhan, hanya pujian penyembahan. Gak ada apa-apa rahasia jadi ikut Tuhan. Percayalah, di dalam doa pujian penyembahan Anda melihat kemuliaan Tuhan akan turun. Istri hamba pernah berjumpa langsung dengan malaikat. Istri hamba pernah berjumpa langsung dengan Yesus. Dia melihat Yesus berdiri di pintu rumah waktu kami sedang tidur. Malaikat datang kepada istri bersinar. Dia salam, istri saya dipegang tangan istri saya.
Di waktu istri saya sedang menyembah, saya berkata, Mami, ada malaikat di kamar ini, Mami. Mami lihat papi ngomong, dia akan malaikat jumpai Mami. 2 hari kemudian jam 11 malam yang sama, dia jumpa istri saya. Dia salam, dia berkata, Ibu, aku kan ingin kenal sama kamu. Dia pegang tangan istri saya, penuh kemuliaan bersinar. Anda lihat kebaikan Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan baik kepada saya sebagai gembala, sekarang saya sebagai pengusaha, dia juga baik kepada saudara. Terima kasih Bapak di dalam surga. Tuhan, kami yang memberikan persembahan ini Bapak. Kami memberi persembahan bukan kepada manusia, tapi karena kami cinta Allah, kami cinta Tuhan kami Yesus Kristus. Persembahan yang kami berikan ini untuk membangun juga rumah kami di surga. Tanpa ada persembahan, bagaimana kami bangun rumah kami di surga Tuhan? Kami percaya gereja butuh dana untuk pengembangan. Listrik tidak gratis Tuhan. AC di pasar tidak gratis semua Tuhan. Semua perlu biaya. Kami mau menjadi teamwork di dalam gereja kami. Menjadi teamwork yang kompak. Saling mendukung di dalam plan kami. Mendukung apa gembala visi misi kan jalankan. Itulah yang Tuhan sukakan. Teamwork yang kompak akan menjadi hasil yang berbuah dan penuaya. Di dalam perusahaan saudara punya perusahaan, teamwork yang tidak kuat, perusahaan itu kan hancur. Tapi kalau teamwork Anda kuat melakukan sepakat doa pujian penyembahan, percayalah penuaya akan terjadi di dalam nama Yesus. Jiwa akan datang kepada Kristus. Terima kasih Bapak. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan saudara.